Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu hal yang paling dini digarisbawahi oleh kitab suci Al-Quran adalah percaya pada yang gaib. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Gaib adalah yang tersembunyi, yang tidak nampak, yang tidak terjangkau oleh panca indera. Demikian antara lain arti gaib. Banyak hal gaib bagi manusia dan beragam pula tingkat kegaibannya. Ada gaib mutlak yang tidak satu pun dapat mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti masa datangnya kiamat. Ada juga gaib nisbi yang diketahui oleh satu pihak tapi tidak diketahui oleh yang lain, atau dahulu diketahui tapi sekarang tidak diketahui lagi. Ada juga yang dahulu tidak diketahui, ketahui sekarang. Demikian seterusnya. Ada hal-hal yang belum diketahui oleh akal manusia, tapi boleh jadi ada indikator-indikator yang dapat diolah sehingga sesuatu yang belum diketahui sebelumnya dapat diprediksi, dan ternyata apa yang tadinya gaib itu terbentang dan terungkap sehingga menjadi tidak gaib. Inilah antara lain yang merupakan bahasan futurologi, yaitu seperti juga perakiraan cuaca. Memang prediksi mereka belum pasti benarnya, sebagaimana namanya perakiraan. Ada juga yang tidak terduga dan tidak terdeteksi indikator-indikatornya. Lalu sang gaib datang menampakkan diri seperti halnya virus COVID-19 dengan aneka dampaknya. Dengan demikian, banyak ragam gaib, baik dari segi waktu, masa kini, masa lalu dan masa datang, maupun aneka ragam tingkat dan derajat kegaibannya. Alhasil, jika sesuatu telah dapat Anda lihat, raba atau ketahui hakikatnya, maka sesuatu itu bukan gaib. Sebaliknya, jika Anda tidak tahu hakikatnya, tidak dapat melihat atau merabanya, maka itu adalah gaib. Salah satu syarat keberagamaan adalah percaya pada gaib. Namun perlu dicatat bahwa tidak semua yang dikatakan orang sebagai sesuatu yang gaib maka otomatis harus dipercaya, walau itu memperatasnamakan Tuhan atau agama. Dalam ajaran Islam, kendati gaib tidak terjangkau hakikatnya oleh panca indera, tapi ada hal-hal yang sejak semula tidak masuk dalam ajaran agama sehingga diharuskan untuk mempercayainya, apalagi jika bertentangan dengan akal. Memang apa yang Anda dengar boleh jadi diterima dan dibenarkan oleh akal, dan itu yang dinamai rasional. Bisa juga dinilai oleh akal mustahil sehingga ditolaknya, dan inilah yang dinamai irrasional, tidak masuk akal. Kemudian ada yang oleh akal tidak difahaminya, tetapi dinilainya tidak mustahil, dan itulah yang dinamai suprarasional. Saudara, kepercayaan pada gaib tidak boleh bertentangan dengan akal. Di sisi lain, apa yang tidak difahami oleh akal, tapi diinformasikan oleh Al-Quran atau Sunnah, maka dalam ajaran Islam, ia adalah gaib dan menjadi objek iman yang harus dibenarkan atau dipercayai. Jika demikian, apa yang diimani pastilah sesuatu yang bersifat abstrak, tidak terlihat atau terjangkau. Puncaknya adalah percaya kepada wujud dan keesaan Tuhan, serta informasi-informasi yang bersumber darinya melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda telah percaya kepada puncak itu dengan akal dan kalbu Anda, maka yang diinformasikan olehnya itu terlepas apakah Anda tahu hakikatnya atau tidak tahu, Anda pasti tetap akan percaya. Sekali lagi, akal tidak mampu mengetahui gaib. Alat untuk membenarkan atau menolaknya adalah hati. Karena itu dinyatakan Anda harus percaya bukan karena Anda tahu, tapi karena Anda tidak tahu. Semua manusia dianugerahi Allah naluri percaya pada yang gaib. Tidak kecuali manusia-manusia yang hidup dalam masyarakat maju, termasuk para ilmuwan dan filosof. Naluri itu mewujud melalui kerja hati, bukan akal. Akal hanya sekedar mampu menguatkan hati dalam kepercayaannya atau melemahkannya, bukan menentukan objek kepercayaan. Dengan mempercayai gaib, wawasan manusia meluas dan menjadikannya melebihi
dari binatang yang tidak dapat menjangkau kecuali apa yang terjangkau oleh panca inderanya. Dengan mempercayai gaib, manusia meningkat sehingga menjangkau apa yang melebihi indera dan akalnya serta alat-alat yang memperpanjang inderanya. Islam mewajibkan sekian hal gaib yang harus dipercaya, tetapi digarisbawahinya bahwa mempercayainya bukan dengan menutup mata akal. Karena itu semua yang disampaikan dan dinilai irasional oleh siapapun harus ditolak. Namun jika ada sesuatu yang disampaikan oleh kitab suci atau sunnah dari utusan Rasul, maka itu harus dipercaya. Apa yang terjadi setelah kematian adalah sesuatu yang gaib. Setiap muslim harus mempercayainya jika itu bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang pasti. Yang tidak bersumber dari keduanya, lebih-lebih yang irasional, harus ditolak atas nama agama. Apa yang terjadi setelah manusia berada di kubur? Benarkah ada pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir yang menurut riwayat bertanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kiblatmu, dan lain-lain? Persoalan ini menjadi bahasan diskusi yang berkepanjangan antara para pakar menyangkut kesahihan riwayat-riwayat yang berkaitan dengannya. Tentu saja yang menolak riwayat itu tidak menjadikan kehadiran malaikat yang bertanya itu sebagai objek iman. Dengan kata lain, mereka menolaknya. Tetapi yang menilai hadis-hadis yang menginformasikannya adalah hadis-hadis sahih, maka mereka mempercayainya. Namun demikian, kalau ada yang bertanya, bagaimana seorang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya pada hari kemudian? Jawabannya dapat ditemukan antara lain dalam Al-Quran, surat Yasin ayat 65. Allah berfirman, pada hari itu kami menutup mulut mereka dan bercakap kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka menyangkut apa yang dahulu mereka lakukan. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa di hari kemudian nanti seorang akan berkata, Tuhan, bukankah engkau telah melindungiku dari penganiayaan? Allah berfirman, benar. Maka orang itu melanjutkan, jika demikian, aku tidak merasa puas kecuali bila ada saksi dari diriku. Maka Allah berfirman, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini menjadi saksi serta malaikat-malaikat mulia penulis-penulis amalmu yang juga menjadi saksi-saksi. Ketika itu ditutuplah mulutnya dan diperintahkanlah kepada anggota tubuhnya, berucaplah. Maka masing-masing mengucapkan amal-amalnya. Lalu ia diminta berbicara, maka dia berucap, kutukan bagi kami, hai anggota badanku, engkau tadinya kuharapkan membelaku. Alhasil, jawaban tidak dengan lidah, tetapi dengan sikap dan keadaan masing-masing sebelum kematiannya. Demikian, wallahu a'lam.